الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan pujian kepada Allah dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat untuk bisa senantiasa berjihad di jalan Allah. Dan jihad tidak hanya al-jihadu bil qital, tidak hanya berjihad dengan senjata di peperangan, namun jihad juga termasuk di dalamnya talabul ilm. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW langsung dalam hadis yang sering kami sampaikan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut. Beliau mengatakan hadisnya hasan, isnaduhu hasan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man dakhala masjidana hadza, barang siapa yang masuk ke dalam masjid ini, masjid kami ini umum sifatnya seluruh masjid-masjid yang ada di permukaan bumi ini, liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan. Kebaikan apakah yang lebih baik daripada Al-Quran? Kebaikan apakah yang lebih baik daripada mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aw liyu'allimahu, atau dia ingin mengajarkan kebaikan tersebut. Kana kal mujahidina fi sabilillah, maka orang tersebut seperti orang yang tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid li ghairi dzalik, bukan karena untuk belajar ilmu agama, mungkin hanya untuk ngota-ngota saja atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selain belajar setelah ibadah yang dia lakukan, kana kan nadhir ila ma laysa lahu, seperti orang yang menunggu sesuatu yang bukan miliknya. Artinya dia menunggu sesuatu, atau dia tidur di masjid tidak belajar, ya. Ini seperti orang yang menunggu sesuatu yang tidak ada fungsinya, yang tidak merupakan bagian untuknya, sia-sia gitu. Jadi orang yang belajar ilmu agama ini adalah para mujahid. Sehingga Imam Abu Darda dan juga Imam Abu Kilabah dan juga Imam Abu Qutaibah, mereka mengatakan, man za'ama, barang siapa yang menganggap anna talabal ilmi laisa jihadan, bahwasanya menuntut ilmu agama ini bukanlah bagian daripada jihad, faqad naqasa aqluhu, maka sungguh berkurang otaknya, sudah sedeng otaknya, katanya. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah jihad. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, ketika diwajibkannya jihad oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak seluruhnya berangkat jihad. Walaula nafarun minhum, hendaknya ada sekelompok dari mereka untuk belajar ilmu agama. Sehingga kalau seandainya teman-temannya kembali dari jihad, ada yang akan memberikan pelajaran, ada yang akan mengingatkan mereka. Ini jadi menuntut ilmu agama ini adalah sebuah karunia, sebuah nikmat yang sangat besar.
yang harus senantiasa kita syukuri. Bahkan para malaikatnya Allah, innal malaikata la tada'u ajnihatahum, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ridwan li talabil ilm, dalam sahih Muslim ya, bentuk ridha mereka terhadap penuntut ilmu. Bahkan tidak hanya malaikat, disebutkan juga dalam riwayat hadis yang sahih yang lainnya, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi nggak sia-sia ya, daripada hanya ngota di rumah, tentu lebih baik seseorang mempelajari ilmu agama ini semuanya, laki-laki maupun perempuan. Kenapa wanita Ansor itu terbaik, bagus ya, menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah, sebagaimana yang athar sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ni'man nisa nisaul ansor ya, sebaik-baik wanita adalah wanitanya Ansor. Lam yakun al-haya'u yamna'uhunna an yatafaqahna fid din. Tidaklah rasa malu menghalangi mereka untuk tafakuh, an yatafaqahna fid din, untuk mempelajari ilmu agama, untuk belajar di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di majelis para istrinya Rasul, di majelis Aisyah, majelis Ummu Salamah, dan para sahabiah, para ulama di kalangan para sahabiah, para alimat ya, di kalangan para sahabiah ridwanullah alaihinna ajma'in. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu hendaknya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib ayyuhal ikhwah, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, pembacaan daripada kitab Syarah Al-Usul Salasah, kitab Syarah Usul Salasah yang ditulis oleh Syekhul Islam ya wa Imam Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kita sekarang masuk kepada jenis ibadah yang selanjutnya. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang ibadah hati, yaitu al-istighatsah. Ini termasuk al-ibadah al-qalbiyah, al-ibadatul qalbiyah. Kemudian masuk kepada jenis ibadah, namun ini adalah ibadah zahirah ya. Ibadah fi'liyah, ini ibadah yang berupa perbuatan ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa dalilul dzabhi qauluhu taala, dan dalil menyembelih. Nah, jadi di antara ibadah itu adalah menyembelih, az-zabhu. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-An'am 162 sampai 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Wa minas sunnati, dan dalil dari sunnah, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Ini hadis dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wa dalilun nadri, dan dalil ibadah selanjutnya juga ibadah fi'liyah, perbuatan anggota tubuh yang bisa dilihat ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
Mereka menunaikan nazar-nazarnya dan mereka khawatir takut pada suatu hari yang kejelekannya, yang siksanya yang ditimpakan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang mujrim, ini meliputi mereka semuanya. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin ada yang mau baca syarahnya. Ya, tafadhal man. Ya, tafadhal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala qala wa anzalahu annahu izhar rahimi bi raqat dami ala wajhin makhsusin wa yaqau ala wujuhin. Al-awwal أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له وتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وسرقه بغير الله شرك أكبر، ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Berkata pensyarah yaitu Al-Imam Ibnu Utsaimin yang semoga dirahmati oleh Allah dan semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ganjaran pahala bagi beliau fid darain, fi darid dunya wa daril akhirah, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Az-zabhu, sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita menyembelih itu bagaimana ya? Apa yang dimaksud dengan menyembelih gitu? Apakah menyembelih itu harus disentrum hewan itu atau dipukul kepalanya pecah? Nah, tidak. Jadi menyembelih itu adalah syariat dalam mengeksekusi al-an'am, yaitu hewan jadi hewan ternak itu ada adab Islam, ada caranya bagaimana seorang ingin memanfaatkan dagingnya, bagaimana caranya. Apakah hidup-hidup itu langsung masuk ke tempat penggilingan? Enggak boleh dalam Islam, haram, itu zalim ya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', dalam sahih Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menuliskan, ini maksudnya mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan baik, dengan cara tuntunan syariat gitu. Wal yahidda ahadukum syafratahu falyurih zabihatahu. Hendaknya seseorang yang menyembelih itu menajamkan pisaunya sehingga yang disembelih itu tidak menderita ketika disembelih. Karena kalau dipotong dengan pisau tumpul ya, ini kasihan Pak ya. Ya lama kekali dia kan kesakitan gitu. Tapi kalau yang tajam seret putus urat lehernya yang tempat darah itu sudah. Maka di sini dikatakan adzabhu, menyembelih itu adalah izhaqur ruhi. Izhaq itu artinya melepaskan roh. Ya, karena setiap manusia itu ada roh. Afwan, setiap makhluk termasuk manusia, termasuk tumbuhan hewan ada rohnya gitu. Kecuali yang sudah mati ya, tumbuhan yang sudah mati gitu. Izhaqur ruhi, melepaskan ruh, bi iraqatid dami, dengan mengalirkan darah, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus. Bagaimana yang khusus itu? Baca basmalah dulu. Karena sesembelihan yang tidak dibaca basmalah ini jatuh ke dalam jenis mayyitah, bangkai. Ini nggak boleh dimakan ya. Ini ya, kecuali hewan buruan. Kalau hewan buruan ini di saat misalkan kita berburu dengan anjing, memang ada anjing yang terlatih untuk itu. Ini dalam surah Al-Maidah itu ada ya. Jadi sebelum dilepaskan anjing yang berburu itu, baca bismillah dulu. Ini pengecualian ya, pengecualian. Atau orang yang memburu dengan senapang atau dengan pistol gitu ya, dengan senjata api.
maka memang tidak disyaratkan harus dia gesot. Gimana mau gesotnya gitu, hewannya itu liar gitu. Jadi sebelum ditembak, sebelum ditarik pelatuknya, baca basmalah. Ini pengecualian ini. Tapi kalau hewan yang al-an'am, hewan ternak yang bukan hewan liar seperti itu, maka untuk mengonsumsinya mesti disembelih dulu dengan cara dialirkan darahnya, dipotong urat lehernya. Itu caranya ya, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu yang pertama kali dengan membaca basmalah. Harus ini wajib Pak ya, membaca basmalah tersebut, kecuali lupa ya. Kalau lupa ini ada rukhsahnya, karena lupa gitu ya. Ya. Dia baca basmalah, ya bismillah ya kan. Ya, kemudian dia potong hewannya tersebut. Itu yang wajibnya ya. Apakah harus wajib menghadap kiblat? Ya tidak harus ya. Tidak harus menghadap kiblat. Emang sholat itu Pak ya. Kalau sholat ya syarat sholat harus menghadap kiblat ya. Tapi kalau menghadap kiblat juga nggak apa-apa juga ya. Ada sebagian ulama mengatakan lebih utama gitu. Ya. Karena ini adalah ibadah ya. Maka menghadap kepada kiblat ini bagus ya. Ini disukai gitu. Seperti itu. Namun nggak wajib, tidak seperti sholat gitu ya. Ya, boleh kalau untuk dihadapkan ke kiblat kemudian dipotong. Namun yang nggak bolehnya itu kita meyakini ini nggak sah nih hewan ini kalau nggak dihadapkan ke kiblat, repot Pak ya. Iya, repot seperti itu. Dan agama ini adalah mabniun alat taisir ya. Naam, agama ini dibangun di atas kemudahan. Ad-dinu yusrun, hadis sahih ya. Agama itu mudah, tapi nggak boleh dimudah-mudahkan. Ya. Tuntunan agama ini sudah mudah semuanya sebenarnya ya. Sholat itu sudah mudah, sholat 5 waktu sudah mudah, sholat tahajud sudah mudah ya. Namun yang mudah tersebut jangan dianggap sulit ya. Ada uang misalkan Pak ya, mampu ya, mau nambah satu lagi, ini mudah, boleh, jangan dipersulit ya. Ya, ini termasuk kemudahan dalam Islam itu. Ini contoh ya. Ya. Wa yaqau ala wujuhin, kemudian hukum menyembelih itu ada beberapa gitu. Ada beberapa hukum dalam menyembelih. Menyembelih itu jatuh atas beberapa kondisi atau dalam beberapa sisi. Al-awwalu, sisi yang pertama, an yaqa'a ibadatan. Menyembelih itu sebagai sarana ibadah. Menyembelih itu bagian daripada ibadah. Bagaimana bentuknya? Apa yang dimaksud dengan menyembelih adalah ibadah? Ini yang beliau terangkan Pak. An yaqsuda bihi ta'zimal madbuhi lahu. An yaqsuda bihi ta'zimal madbuhi lahu wattazallula lahu wattaqarruba ilaihi fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala ala alwajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala wa sarfuhu li ghairihi syirkun akbaru ya. Bentuk menyembelih sebagai ibadah adalah seseorang bermaksud dengan menyembelih tersebut ta'zimul madbuhi lahu. Seseorang menyembelih hewan misalkan, dan dia maksudkan ketika menyembelih hewan itu adalah mengagungkan sesuatu yang karenanya dia menyembelih. Itulah yang disebut dengan al-madbuhu lahu. Dia menyembelih untuknya. Misalkan ada orang yang menyembelih untuk suatu penunggu pohon atau suatu penunggu jembatan, dia potonglah kepala sapi. Kenapa dia sembelih? Karena dia mengagungkan sesuatu yang dia yakini menunggu jembatan tersebut. Kalau seandainya tidak dia sembelih, maka akan mendatangkan kemudaratan. Nah, maka kalau ini dia lakukan, kemudian watadzallulalahu, dan dia tunduk patuh ya, takut amat tunduk kepada yang dia menyembelih untuknya tersebut. Wattaqarruba ilaihi, dan dia bermaksudkan mendekatkan dirinya kepada yang dia menyembelih untuknya tersebut. Fahadza la yakunu illa lillah, dan bentuk penyembelihan ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Alal wajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala, berdasarkan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa sarfuhu li ghairillah, dan memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, syirkun akbaru, ini adalah syirik besar. Pelakunya terancam dengan laknat, seperti hadis tadi yang dibawa oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dalilnya la'anallahu man dabaha li ghairillah, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah, yaitu menyembelih yang merupakan peribadahan. Jadi gampang saja, Pak. Seseorang menyembelih, niatnya menyembelih misalkan untuk khawatir kepada sesuatu yang dia menyembelih untuknya. Misalkan kalau tidak kita sembelih ini hewan untuk rumah ini misalkan, atau untuk pohon ini, atau untuk jembatan ini, ini pasti jembatan ini minta korban katanya. Ya, ini yang dimaksud ya. Maka pelakunya jatuh ke dalam syirik besar, karena ini adalah bentuk ibadah. Rasa takut seperti ini, rasa pengagungan yang semisal ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Jadi kita menyembelih ya kita takut kepada azab Allah sebenarnya. Kita menyembelih untuk Allah, ya Allah, ini korbanku untukmu, aku mengharapkan surgamu dengan mengorbankan ketika hari raya kurban gitu Pak ya. Ya. Tapi menyembelih selain itu boleh juga. Tetap kita niatkan kepada Allah, kemudian kita bagi-bagi dagingnya buat fakir miskin, ini boleh. Ya, karena kita mengagungkan Allah ketika menyembelih tersebut. Namun yang syirik itu adalah menyembelih untuk selain Allah dan dia mengagungi ya, dan dia merasa khawatir, merasa tunduk kepada selain Allah yang dia menyembelih untuknya. Oh, nanti ya laut ini akan marah katanya. Penguasa laut akan marah. Maka kita harus sedekah laut ya. Ada juga keyakinan, ini keyakinan syirik yang harus diluruskan, yang harus diberantas ya. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekhu rahimahullahu wa huwa qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah apa yang telah disebutkannya oleh Syekh rahimahullah yang di atas ya, adalah dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 63 tadi. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Nusuk ini ada dua makna ya. Nusuk ini bisa bermakna ibadah secara umum. Setiap ibadah itu adalah nuskun lillah. Ya. Kemudian makna yang kedua sesembelihan. Dan sembelihan ini ada bagian dari ibadah. Jadi katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku serta sembelihanku gitu. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata milik Allah. Kalau milik Allah ibadah kita jangan kita berikan kepada selain Allah. Kalau menyembelih hanya untuk Allah, jangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengorbankan tumbal, karena banyak memang hadirin kesyirikan yang sangat luar biasa. Bahkan terjadi di tengah-tengah orang Islam sekalian, orang Islam yang betul-betul ya awam terhadap agama Islam, banyak yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik seperti ini, apalagi yang cinta dunia. Apalagi yang suka pesugihan ya, ada yang pergi ke Gunung Kawi ya, ini kan mereka harus membawa tumbal gitu, minimal ayam ya, yang diserahkan untuk penghuni gunung yang mereka yakini. Ini syirik ya, nggak ada yang menghuni gunung itu kecuali Allah yang menguasainya. Dan mistis-mistis yang seperti ini, mitos-mitos ya dalam bahasa sekarang ya, dalam bahasa agamanya ya, takhayyul ya, yang seperti ini masih banyak ya diyakini, bahkan sudah menjadi budaya. Ini yang luar biasa. Sebagaimana kesyirikan di masa Nabi Rasulullah dahulu sudah menjadi budaya juga. Jadi budayanya orang kafir Quraisy sebelum diutus Nabi, ketika terpengaruh oleh kesyirikan yang disampaikan oleh Amr bin Luhai, kan yang pertama kali membawa kesyirikan setelah masa kenabian putus gitu ya. Ajaran tauhid kabur, masuklah Amr bin Luhai sebelum lahirnya Nabi ya. Dialah yang membawa pertama kali patung-patung ke Jaziratul Arab ya. Sehingga mereka kembali
menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi budaya gitu. Persis seperti yang terjadi zaman sekarang ya. Kesyirikan sudah menjadi budaya, dan ketika ada orang yang mengganggunya, maka akan marah mereka. Agama saja dijelekkan, mereka diam-diam saja dia. Ya kan? Tapi kalau budaya, seolah-olah budaya lebih tinggi di atas agama. Na'udzubillahi min zalik. Namun kalau adat Minang, alhamdulillah ya, dalam falsafah Minang gitu. Karena budaya tidak boleh di atas syara ya, agama. Karena dalam budaya dalam adat Minang itu adat bersandi syara. Artinya adat harus sesuai dengan syara. Ya, syara mengatur, adat memakai gitu. Tapi kenyataannya banyak juga yang tidak sama seperti itu gitu. Ya, namun ya, alhamdulillah gitu ya, perjuangan para dai seperti Harimau yang 8 ya, Tuangkunan Renceh ya kan, kemudian Haji Miskin ya, Haji Biobang, mereka ada para ulama-ulama Minang, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah, kemudian Imam Bonjol gitu ya. Ini karena perjuangan mereka, maka alhamdulillah ya, dakwah di Padang pun tidak seperti yang di Jawa gitu. Kalau kita lihat ya tantangannya, atau tidak seperti yang di Lombok ya, yang sangat luar biasa ya. Kejahilan masyarakat kita luar biasa. Mudah-mudahan ya masyarakat kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengedepankan ya budaya daripada agama. Agama dihina, mereka biasa-biasa saja ya. Al-Qur'an diinjak, kan ada yang viral tuh biasa, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo juga. Ini pas ya, nenek mereka misalkan keramatnya ya, yang disentil ya, mereka mengamuk ya, luar biasa. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jenis yang kedua, tafadhal akhi. Naam. أن يكون إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا لعرس ya. لعرس. نعم. أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقوله صلى الله عليه وسلم يعني رحمه بالمعروف أولا ولو أولم ya, bukan awalam ya, aulim ya. Aulim nah. Aulim walau syati. Nah, baik. Asani, jenis menyembelih yang kedua. Yang pertama menyembelih yang ibadah mahdhah ya, yang mana kalau diberikan kepada selain Allah syirik pelakunya, jatuh ke dalam kesyirikan, syirik besar ya. Asani an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatin li ursin aw nahwi dzalika fahadha ma'murun bihi imma wujuban wa aw istihbaban liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang kedua adalah an yaqa'a ikraman. Menyembelih itu terjadi karena bentuk memuliakan li dhaifin, untuk tamu ya, atau menyembelih karena tamu, untuk memuliakan tamu ya. Aw walimatin li ursin, atau untuk ya pesta pernikahan. Aw nahwi dzalika, atau yang selain itu. Nah, boleh juga menyembelih untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin gitu. Atau aqiqah ya, menyembelih karena kelahiran seorang anak. Atau syukur, misalkan baru mendapat nikmat Allah, misalkan anaknya lulus ujian, nggak apa-apa dia sembelih ya, kemudian dia ajak orang makan rame-rame boleh, atau dagingnya sudah dia masak dia berikan kepada para santri di pondok pesantren, nggak apa-apa, boleh ya. Ini termasuk sesuatu yang sifatnya sunnah, karena berbagi itu sunnah, memberi makan kepada orang itu termasuk sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fahadha ma'murun bi, ini diperintahkan gitu. Imma wujuban, nah, boleh jadi hukumnya wajib,
Aw istihbaban, atau hukumnya sunnah, anjuran, mustahab gitu. Yang wajib apa? Yang wajib itu ya seperti orang yang bernazar, bisa, wajib. Kemudian juga orang yang yang menyembelih daging kurban. Menurut pendapat sebagian ulama, orang yang kaya yang memiliki kelapangan, ya kan? Maka lahu si'atun, ya, barang siapa yang memiliki kelapangan, ya kan, falam yudhahi, sementara dia tidak berkorban, maka Nabi mengatakan fala yaqribanna masjidana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, jangan sholat bersama kami, karena ini orang kufur nikmat, ya. Dia punya kelapangan, mampu untuk berkorban, ya, uangnya banyak, namun dia pelit gitu. Maka Nabi melarang dia untuk mendekati masjid Nabi. Ini menunjukkan, sebagian ulama mengatakan, bagi orang yang mampu terkadang korban itu bisa menjadi wajib, ya, karena Nabi sangat tegas, ya, di dalam permasalahan tersebut. Namun sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak sampai kepada wajib, ya. Wallahu alam, namun pahalanya sangat luar biasa. Ini. Dan juga terkadang hukumnya mustahab, ya, seperti apa? Ya, seperti menyembelih kambing untuk tamu gitu, ya, dalam rangka untuk memuliakan tamu. Ini dilakukan oleh bahkan para nabi zaman dahulu, ya. Nabi Ibrahim, datang 2 orang yang beliau tidak kenal. Nabi Ibrahim, siapa orang ini gitu. Cepat-cepat Nabi Ibrahim ke belakang, ya, dan beliau mendatangkan hidangan, disembelihnya langsung dibuat oleh beliau, dimasak gitu, ya. Kemudian kambing yang gemuk tersebut dihidangkan. Ternyata 2 orang ini nggak mau makan, ya. Rupanya mereka adalah malaikat, ya, nggak makan gitu, seperti apa yang kita makan gitu, ya. Ini sehingganya para ulama mengatakan Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang sangat-sangat mencontohkan bagaimana adab menyambut tamu. Jadi kalau tamu datang ke rumah kita, jangan kita tanya, ya, Bapak mau makan apa, Pak? Nah, jangan. Nabi Ibrahim nggak tanya-tanya, langsung aja beliau gitu kan. Ternyata tamunya nggak makan, memang bukan manusia gitu, ya. Kemudian menghidangkan yang terbaik dari apa yang kita miliki, jangan yang sisa-sisa, Pak, ya. Yang baru gitu. Itu adabnya, kalau bisa seperti itu gitu. Kalau ngikut Nabi Ibrahim gitu, Pak, ya. Iya, itu contoh, ya. Iya. Naam, dan Nabi Ibrahim, ya, beliau adalah Abul Anbiya. Dapat gelar sebawa ayahnya para nabi, bapaknya para nabi, karena beliau memang seorang nabi yang sangat konsen terhadap perkara tauhid, ya, dan sangat luar biasa. Dan beliau diberi ujian oleh Allah, ya, tidak mendapatkan anak di masa-masa mudanya, sehingga ketika sudah berusia tua barulah beliau diberikan momongan. Itu pun cuma 2 anak, ya, yang kita ketahui, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak gitu. Namun beliau tidak pernah putus asa ini. Walaupun sudah tua istri beliau pun usianya juga tidak muda, namun tetap, ya, berdoa diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau dapat 2 anak dari 2 istrinya. Lihat, Pak. Ini para nabi dari zaman dahulu sudah ta'adud gitu. Iya, tiba-tiba sekarang ngapain ta'adud kan gitu. Ya, seolah-olah negatif. Ini kita lihat itu. Kalau kita yang sunnah mungkin, ya, kalau orang umum gitu, ya, seolah ta'adud ini di mata kacamata perempuan sekarang sesuatu yang aib. Ya, para nabi aja, ya kan, manusia pilihan yang sudah ada kaplingan surga. Kita kira-kira sudah ada belum? Belum ada, Pak. Ya, belum ada apa-apanya kita, entah masuk surga atau enggak gitu kan. Nabi sudah pasti, ya, pasti masuk surga. Nabi saja, ya, istri beliau lebih dari 1, apalagi Nabi Muhammad yang tanya lagi SAW, ya, 9 istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memang adil syaratnya menikahi itu kan, adil menikah lebih dari 1 kan, ya. Kalau kalian takut tidak adil, fawahidah, kan seperti itu.
Ya kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba', ya. Nikahilah dari wanita itu yang kau sukai, matsna 2, wa thulatha 3, wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau seandainya engkau khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, fawahidah. Namun kapan kita tahu adil? Kalau kita belum nikah-nikah, belum mencobanya, kan gitu masalahnya kan. Iya, adil nggak berarti harus kaya, ya nggak ya. Ada pula orang kata adil itu Pak harus ada mobil 5. Kata saya apa? Nabi aja itu miskin. Bahkan Aisyah pernah berhari-hari tidak ada yang mau dimasak, itu nggak ada gitu. Bahkan Nabi bertanya, adakah yang mau dimasak wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan tidak ada. Maka Nabi mengatakan izan asum, kalau nggak ada aku berpuasa aja. Bahkan dapurnya Aisyah radhiyallahu anha itu sering tidak mengepul, ya, sering kekurangan, sering nggak masak, nggak kaya Nabi. Ya, rumahnya Nabi aja kecil Pak. Kita sekarang alhamdulillah ya 2 kamar, 3 kamar. Nabi aja petak kecil saja rumah beliau. Namun beliau tetap ta'addud gitu. Gitu. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya adil itu adalah bukan harus kaya raya. Yang adil itu ya yang sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau istri pertama kita anaknya 1, yang kedua belum punya anak, tentulah lebih banyak kebutuhannya yang punya anak gitu. Ini belum punya anak, seperti itu, nggak harus sama gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan jenis menyembelih yang kedua. Yang kedua sudah ya. Jadi menyembelih untuk tamu, untuk walimatul urs, untuk memeriahkan pesta pernikahan, dan ini dianjurkan. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah." Lihat ini syarat di sini ya. Man di sini syartiyah ya. Sehingga jawabu syaratnya itu ya majzum dia, maka dibaca fal yukrim gitu. Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang dia mengatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sehingga memuliakan tamu sesuai dengan kesanggupan ya. Kalau dia sanggupnya cuma air putih, mungkin ya, memang tidak ada di rumahnya kue apa semua, nggak ada gitu. Kalau ada kue, keluarkan untuk tamu. Apapun yang ada, memang yang ada air putih, gimana juga kan. Jadi seperti itu, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Wa qaluhu li Abdurrahman ibn Auf, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat yang akan menikah ketika itu, yaitu Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi mengatakan, aulim, berwalimahlah engkau wahai Abdurrahman bin Auf, sembelihlah hewan untuk walimahanmu, walau bisyatin, meskipun dengan menyembelih seekor kambing ya, atau ayam. Kalau nggak sanggup kambing juga ayam, karena Abdurrahman bin Auf ada pengusaha ini ya, sahabat yang kaya ya. Kalau nggak ada apa-apa pun ya cukup dengan air putih ya, nasi biasa sesuai dengan kesanggupan kita yang kita miliki. Karena khairun nikah disebutkan dalam hadis sahih, khairun nikahi aisaruha, sebaik-baik pernikahan yang paling murah, yang paling gampang. Yassiru wala tu'assiru, kita diperintahkan untuk mempermudah, tidak mempersulit ya. Jadi yang mau menikah ya segerakan, ya ma'syarasy syabab ya, man istata'a minkumul ba'ah, kalau seandainya sudah mampu untuk menikah, sudah ada pekerjaan nih, nggak perlu pekerjaan tuh harus apa ya, harus manajer perusahaan, nggak perlu.
yang penting bisa untuk makan. Itu ba'ah itu ya. Kemampuan di situ tuh mampunya saya harus ya jadi pengusaha besar dulu Pak Ustadz baru nikah, enggak seperti itu. Kapan mau nikahnya gitu. Ya, jadi ba'ah itu adalah kesanggupan untuk bisa makan. Sudah, orang yang bisa makan kebutuhannya sehari-hari bisa dia penuhi sudah. Seolah-olah orang yang seperti itu sudah dibentangkan dunia baginya, sudah orang yang bahagia itu udah. Gitu. Dia bisa tinggal, nggak wajib punya rumah, bisa ngontrak nggak punya rumah, ya. Karena zaman fitnah sekarang luar biasa. Tidak hanya menimpa jomblo, dia kadang-kadang yang sudah menikah pun terkadang tidak bebas dengan fitnah. Fitnah wanita, banyak sekali perselingkuhan hari ini. Ya, perzinaan yang sangat luar biasa. Namun orang mau nikah baik-baik terkadang dicemooh ya. Padahal itu berpahala gitu. Bahkan poligami itu terkadang bisa wajib hukumnya bagi orang yang memang kalau seandainya dia keluar rumah bisa dengan istrinya, dia jatuh ke dalam dosa dipastikan gitu. Dia jatuh melihat yang haram misalkan. Nah, jadi dalam rangka untuk memendung itu boleh. Ya, bahkan kalau dia sanggup sudah wajib baginya. Kecuali nggak sanggup ya. Ya kalau nggak sanggup ya jangan dipaksakan pula ya. Cukup satu kan kata Allah. Ya kan kalau seandainya engkau khawatir tidak sanggup ya tidak bisa berlaku adil maka cukup satu. Namun berbicara tentang kesanggupan tadi bukanlah harus kaya gitu yang sanggup itu. Toib sekarang masuk kepada yang ketiga. Ya fadhal lagi, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. أن يرى على وجه التمتع بالأصل أو الاجتهاد أو التجار به ونحو ذلك هذا من كسب مباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب mana? حسب وسيلة له. Naam, barakallahu fiik. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala ats-tsalisu yang ketiga, jenis menyembelih yang ketiga an yaqa'a ala wajhi tamattu'i. Menyembelih itu terjatuh pada cara untuk menikmatinya. Jadi orang menyembelih untuk menikmati sembelihan itu maksudnya ya. Secara gampangnya gitu. Dia menyembelih untuk menikmatinya. Bil akli, baik itu dengan dia makan ya, dia nikmati dagingnya, dia sembelih, dia gulai, mau dia bikin apa gitu ya. Awil ittijari ya, awil ittijari ya, bihi atau untuk diperdagangkan, untuk dijual ya. Wa nahwi dzalika atau yang selain itu selama untuk perkara yang mubah ya, yang dibolehkan, fa hadza min qismin mubahi fal aslu fihi ibahatu ya. Maka ini termasuk dalam bahagian yang hukumnya mubah dan hukum asal daripada perkara dunia. Ini sembelihan hewan itu termasuk perkara dunia ya. Hukum asalnya adalah al-ibahatu, adalah mubah, diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ya. Kalau situ dalam surah apa di buku antum? Dalam surat Yasin ya. Dalam surah Yasin ayat 71 sampai 72, awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan, anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka, mimma amilat aidina, apa yang telah kami usahakan dengan tangan-tangan kami, kata Allah, an'aman, berupa hewan ternak, fahum laha malikun, yang bisa mereka kuasai, yang bisa mereka miliki, mereka beli ya, jadi milik mereka. Jadi Allah yang menciptakan ini, fasilitas hewan-hewan semuanya yang halal ya. Ini catatan yang halal, jangan pula babi, ini boleh kan? Yang haram jangan. Yang halal ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan untuk manusia. Wa dallalnaha lahum, dan kami telah tundukkan hewan-hewan itu bagi mereka, bagi manusia. Faminha rukubuhum, dan sebagian dari hewan ternak itu ada yang dijadikan tunggangan bagi manusia. Terkhusus pada zaman dahulu ya, sekarang jarang. Sekarang masih ada satu-satu kayak delman gitu ya. Iya, naik bendi gitu ya, naik naik gerobak kuda gitu. Iya.
Kalau zaman Rasulullah ya apa nama itu hewan itu menjadi kendaraan transportasi. Ya seperti himar, keledai ya. Kemudian yang agak keren lagi kuda yang paling mantap ya, onta atau gajah. Gajah itu terkadang juga dijadikan alat transportasi di zaman dahulu. Bahkan Abraha penguasa di Son'a di Yaman waktu itu, beliau bukan orang Yaman, berasal dari Habasyah ya, dari Ethiopia, kemudian pergi ke Yaman, menguasai Yaman, mengalahkan Raja Raman, dia menguasai Yaman ya, kemudian ingin menghancurkan Ka'bah dan dia mengendarai gajah sebagai kendaraan waktu itu, ingin menghancurkan rumah Allah, namun Allah lumatkan dia dan Allah hancurkan dengan Allah menurunkan Thayran ababil ya. Ya, burung ababil yang menghancurkan mereka sehingga seperti apa? Daun yang dimakan oleh ulat ya, dilumat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha ya'kulun, dan di antara hewan ternak itu ada yang dimakan oleh mereka, yakni oleh manusia. Bahkan sehingganya hukum asal makanan, minuman, pakaian, perkara-perkara duniawiyah ini hukum asalnya apa nih? Mubah. Al aslu fil asya, al asya di sini adalah al asya ad-dunyawiyah. Ya, al asya ad-dunyawiyah. Hukum masalah dunyawiyah itu adalah al ibahah, itu hukum asalnya. Sampai ada dalil, hatta dalla dalilun ala tahrimiha atau ala adami ya hilliha. Sampai datangnya dalil yang menunjukkan keharamannya atau tidak halalnya sesuatu tersebut ya. Apa dalilnya segala sesuatu itu halal yang di dunia ini? Masalah bukan masalah ibadah, apa dalilnya? Sering antum baca dalam surah awal-awal Al-Baqarah itu, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'an. Jami'an ini nakirah, memberikan makna umum gitu. Segala sesuatu hukum asalnya secara umum gitu. Kecuali nanti ada dalil khusus yang mengharamkannya. Boleh kita konsumsi gitu. Boleh kita makan. Wa qad yakunu matluban, dan terkadang ya menyembelih itu dituntut gitu. Bahkan ada yang hukumnya wajib. Seperti orang bernazar ya, ada di bab nazar ya, kalau seandainya saya bisa umroh tahun ini ya, saya mau menyembelih kambing buat anak yatim. Ini kan wajib jatuhnya. Kalau dia rupanya Allah kabulkan doanya, Allah telah takdirkan dia untuk melaksanakan umroh ya kan, maka dia berkewajiban untuk menyembelih kambing, dibagikan dagingnya buat anak yatim. Atau yang mubah sifatnya, untuk makan-makan, ngajak teman-teman ya. Kalau dia niatkan untuk memberikan kesenangan bagi orang lain ya, sehingga orang lain bisa merasakan enaknya kambing gitu. Mungkin jarang-jarang makan kambing ya, ini dapat pahala juga, dia sunnah hukumnya gitu. Dalam rangka untuk mentraktir orang, mengajak orang makan bareng gitu. Au manhiyan anhu, atau terlarang hasbama yakun wasilatalahu ya, tergantung dengan wasilah yang digunakan ya untuk menyembelih itu gitu. Kalau ada orang yang menyembelih ya, namun ya gunanya adalah ya untuk apa? Wasilah ya, wasilah supaya kuat dia untuk bisa mencuri ya. Yuk ya kita makan kambing dulu, ntar enak kita ya, syahwat kita banyak ya, kuat, nah kita berzina ya, niatnya itu tentu ini haram meskipun kambingnya itu halal gitu ya. Namun wasilah dia makan kambing ini untuk wasilah kepada yang haram, untuk sarana kepada yang haram, tentu hukumnya haram ya. Namun kalau dia makan kambing, dia niatkan, kalau saya makan kambing ini diniatkan kalau seandainya supaya kuat badannya untuk beribadah, dan supaya kalau dia bersyahwat dia naik libidonya untuk istrinya, ini ibadah dianjurkan gitu. Ini makanya itulah yang dimaksud oleh beliau hasba ma yakun wasilatan lahu. Ini tergantung wasilahnya kemana, dia mau makan nyembelih ini untuk apa gitu ya, seperti ini tergantung dengan tujuannya dan sarana yang dia gunakan untuk menyembelih tersebut. Nah, Toib ya, ini pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang menyembelih ya. Karena sudah jam 8:30 ya, mengingat mungkin ada yang jauh tinggalnya ya,
mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para ikhwas sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Fadhal. Fadhal kayaknya. Bila ada suatu daerah di Sumatera ini yang terkenal dengan kampung Badit gitu kan, Iya. jahat. Mereka ini melakukan kejahatan itu biasanya di luar negeri. Jadi sebelum mereka melakukan itu kegiatan itu, Iya. mereka motong sapi, motong kerbau, Iya. itu disedekahkan. Itu gimana Ustaz? Yang menyembelih. Iya, tergantung tujuannya untuk apa gitu. Kalau seandainya untuk makan-makan saja, tidak ada kaitannya dengan kegiatannya untuk merampok, nah ini boleh gitu. Ya kan, untuk makan-makan saja. Namun kalau diniatkan ya kita nyembelih dulu dengan menyembelih ini ya, ini akan Selamatan lah misalnya. bagaimana? Itu kayak selamatan lah gitu, supaya lancar Merampok. Ya nggak boleh gitu. Ya, jadi menyembelih ini batil gitu. Karena memang syariat tujuannya ya salah. Ya untuk apa, doa supaya dia sukses merampok gitu ya. Ya tentu ini salah ini. Iya. Nah, kalau yang nggak tahu ya Ustaz, orang yang makan. kalau nggak tahu nggak apa-apa gitu. Karena ya memang dia diundang makan, dia nggak tahu untuk acara apa ini gitu. Ya. Oh. Kan menyembelih itu kan bismillah, firman takbir, ada takbir dari Nggak bismillah aja ya. apa yang terutama Iya. enak dari kami pernah lihat di masjid nih, Iya. takbir kan cukup baru Kalau takbir mengucapkan takbir wallahu alam, ini saya nggak tahu dalilnya. Yang ada itu bisa Allahumma inni minni wa min ahli baiti. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu, ini boleh ya, Allahumma inni minni gitu kan. Apa namanya, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti ya. Ada juga suatu riwayat Nabi memotong kambing ya, Nabi mengucapkan Allahumma inni minni wa min ummati. Jadi beliau niatkan ini pahala korban beliau itu untuk beliau ya, dari beliau, dan pahalanya juga untuk umatnya. Ya ini ada. Tapi kalau membaca takbir ya, ini ada kurban itu. membaca takbir itu butuh kepada dalil ya. Yang jelas itu baca basmalah kan. Ya. Yang jelas itu adalah membaca bismillah. Udah bismillah aja sudah cukup gitu. Bismillah. Ya, karena di situ kan menyebut nama Allah. Jadi yang menyebut nama Allah yang simpel itu adalah bismillah. Tapi memang ada juga di kalangan masyarakat itu tergantung jumlah ininya katanya. Jadi kita nyembelih itu tergantung jumlah kakinya. Kalau dua kali takbir, itu nggak ada itu. Iya. Kalau 4 kakinya 4 kali takbirnya katanya. Nah, ini nggak ada ya. Nah, ini ketentuan ini bid'ah itu. Ya, sesuai dengan jumlah kakinya takbir ya. Ya, ini tidak ada syariatnya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bismillahnya ada mana warna-warnanya? Bisa juga enggak, ini enggak dikatakan bid'ah, tapi boleh kan, hadisnya umum menyebut nama Allah. Tapi biasanya nyebut nama Allah itu ya bismillah aja gitu. Tapi kalau ingin dia tambahkan lagi, itu pun termasuk juga nama Allah juga, karena Ar-Rahmanir Rahim juga nama Allah gitu. Ya. Tidak sampai kepada tahap bid'ah gitu. Makan juga memang afdalnya bismillah. Ya kan, semillah itu membaca tasmiyah itu kan bismillah aja. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim dengan maksud bid'ah enggak, kita katakan enggak sampai kepada bid'ah itu. Namun yang afdalnya ya bismillah saja, ini sudah dikatakan tasmiyah gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, Bang? Menyembelih dengan tujuan mengagungkan kepada selain Allah. Iya. Itu syirik akbar. Iya. Pelakunya itu harus taubat nasuha. Iya. Pelakunya itu lihat kondisinya ya. Kalau kondisinya adalah memang orang yang sudah berilmu, dia tahu dia itu syirik besar gitu, dia tidak ada unsur kejahilan, nah ini dia harus syahadat ulang gitu, karena syirik besar itu adalah pembatal keislaman, ini nawaqidul Islam. Tapi kalau orangnya nggak tahu, bodoh ya, atas dasar ketidaktahuannya dia ikut-ikutan, dia nggak paham, ini orang seperti ini diingatkan aja, istighfar aja ya.
karena dia tidak kafir gitu. Kenapa? Karena dia ma'dzurun bil jahli. Dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya gitu. Ya. Beda dengan orang yang sudah paham, sudah ngajinya bertahun-tahun gitu. Sama Ustaz Yazid lagi misalkan. Iya kan? Rupanya dia masih kedukun. Nah, ini nggak bisa ditoleransi ini, Pak. Kemana aja ilmunya kan gitu. Ya wallahu alam bisawab itu. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.